Setelah diserang dari 4 penjuru mata angin, Ahok digeruduk emak-emak Aceh. Pejabat itu memang disumpah untuk memutuskan sesuatu yang berguna buat rakyat kan. Banyak pejabat nggak ngerti tugasmu apa di negara ini. Saya bilang tugas kamu mengadministrasi keadilan sosial. Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Kalau Pak Ahok menyatakan itu, saya mengucapkan terima kasih. Tolong direview yang ada di Pertamina. Seperti saya juga mereview keseluruhan BUMN. Itu yang kita lakukan, transparansi dan bisnis proses. Tapi saya cuma mengingatkan tadi yang statement di Nikkei, kalau kita tidak mengembangkan ekosistem industri modern, kita tidak melakukan R&D, investasi, akhirnya apa? Kita tertinggal. Nah, karena itu apa yang disampaikan Pak Ahok ini memang sesuatu hal barangkali benar apa yang disampaikan, tetapi karena persoalannya adalah internal, saya rasa memang itu lebih baik diselesaikan secara internal untuk Pertaminanya. Tetapi untuk BUMN yang lain lah, ini memang perlu menjadi kajian lebih lanjut, apakah kemudian pernyataan Ahok ini memang menggambarkan secara keseluruhan bahwa selama ini pembenahan atau restrukturisasi di BUMN itu tidak berjalan optimal gitu loh. Saya heran dengan para pembenci Ahok. Bisa dibilang karir Ahok di politik sudah tidak akan bisa maksimal. Pernah terkena tuntutan 5 tahun penjara, membuat dia sulit untuk diangkat menjadi menteri sekalipun, apalagi sebagai presiden. Makin tidak mungkin. Tapi Ahok masih saja diserang dari 4 penjuru mata angin ketika membongkar kontrak-kontrak janggal di Pertamina. Arya Sinulinga sebagai pengusung Anies pada 2017 bersama Kadrun menyerang Ahok. Kadrun didukung buzzer Balai Kota dan mungkin buzzer MUI jika sudah beroperasi. Dan tidak cukup sampai di situ, pendukung Erick Thohir ini ikut menghajar Ahok dengan jurus mabok. Lalu ada PA 212 yang setiap tahun merayakan Hari Ahok. Bisa dibilang banyak sekali orang yang membenci tapi rindu terhadap Ahok. Kendati demikian, nama Ahok masih saja bersinar. Publik masih percaya bahwa Ahok adalah orang yang bisa diandalkan, termasuk sebagai komisaris di Pertamina. Dan inilah yang membuat para pembenci Ahok masih saja kepanasan hingga saat ini. Sedikit saja berkata, maka akan diserang dari 4 penjuru mata angin. Di lain sisi, para pendukung Ahok masih belum bisa move on. Desainer asal Bali, Niluh Jelantik contohnya, beliau menyebut Ahok mana Ahok ketika mengomentari banjir yang terjadi di Pulau Bali. Maksudnya Mbok Niluh meminta Ahok untuk mengatasi banjir di Bali. Itu kan cuma bercanda aja. Penulisnya lebay. Mungkin ada yang berkata seperti itu ketika Anda mendengarkan saya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Saya akan memberikan bukti lain kalau banyak masyarakat yang masih percaya kepada Ahok. Baru-baru ini Ahok berkunjung ke Aceh. Beliau meninjau PT Perta Arun Gas atau PAG, anak usaha Pertamina. Lalu tiba-tiba Ahok digeruduk oleh sejumlah emak-emak yang meminta bantuan Ahok. Mereka tergabung dalam ikatan keluarga besar Belang Lanceng atau Iqbal. Saya jadi ingat ada gubernur yang pernah masuk got berkunjung ke Papua. Jangankan disambut, orang lihat mukanya saja sudah muak mungkin ya. Ini hanya salah satu bukti bahwa Ahok masih dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya. Bagaimana tidak? Aceh adalah salah satu wilayah yang menolak Ahok. Banyak kadrun di sana yang sangat benci Ahok. Tapi begitu datang, ramai-ramai mereka menemui Ahok untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Masalah apakah itu? Kami masyarakat Iqbal selaku pemilik tanah adat leluhur meminta kepada Ahok untuk mengaudit PT Pertamina atas anggaran dana, sarana, dan prasarana milik masyarakat yang tergusur pada tahun 1974. Kata Syamsuddin kepada wartawan pada Senin kemarin. Buset, ini mah kasus zaman purba. Saya aja belum lahir tahun segitu ya. Kok baru diadukan sekarang kepada Ahok? Ini sudah 2021 loh, hampir 50 tahun. Apakah selama 50 tahun warga Aceh tidak punya DPRD? Kemana pejabat-pejabat terkait Aceh selama ini? Ini parah sih ya. Kasus ini hampir 50 tahun diadukannya sekarang. Ahok sekalipun akan bingung kalau sudah 50 tahun penelusurannya bisa panjang. Apakah warga Aceh takut mengadu dan protes kepada DPRD? Apakah protes di Aceh akan dikenakan hukuman cambuk?
Tampaknya bukan itu masalahnya. Memang ini banyak kasus lama yang masih belum selesai di negara ini. Masalah-masalah yang timbul pada era Soeharto yang dirasakan anak bangsa ini sampai sekarang ini ya efeknya. Untung ada Jokowi. Jadi Kaldron bisa menyalahkan Jokowi ketika timbul persoalan yang disebabkan kebijakan-kebijakan pada era Soeharto dan presiden sebelumnya. Terima kasih Jokowi. Syamsuddin meminta Ahok untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat tergusur saat tanah mereka diambil oleh negara untuk dibangun PT Arun NGL yang kini berganti menjadi PT Perta Arun Gas atau PAG, anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. Dan bullshitnya lagi, emang Ahok penyihir yang bimsalabim bisa menyelesaikan masalah yang sudah tahunan. Ini bukan tahunan, puluhan tahun, bahkan nama perusahaan saja sudah berganti. Bagi saya, ini adalah bukti, this is the proof, kalau masyarakat Aceh menaruh ekspektasi yang begitu tinggi terhadap Ahok. Tapi sayang, seribu sayang, Ahok ke Aceh dengan jadwal yang begitu padat hanya 4 jam. Sekretaris PT PAG Hatim Ilwan dan konferensi pers di Lok Sumawe menyebutkan Ahok datang dengan agenda yang padat yaitu sekitar 4 jam di Lok Sumawe. Sedihnya lagi soal aset PT PAG ternyata sekarang jadi wewenang Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN sehingga tidak ada kaitannya dengan PT PAG. Inilah akibat masalah lama yang dibiarkan berlarut-larut. Ya gimana, setiap ada orang-orang baik yang mau membereskan masalah fundamental bangsa ini, selalu saja diserang dari 4 penjuru mata angin. Tahukah kalian, Ahok menggebrak konglomerat akhlak tersedak. Ahok, dia seperti menteri, sinarnya memancar seketika bukan karena pansos, apalagi ambisi pribadi demi mengejar popularitas semata. Semangat ugari dan prinsip altruistik yang melekat dalam jiwa mendorong dirinya untuk selalu berusaha menebarkan kebaikan pada sesama. Dia nggak seperti pahlawan kesiangan, no, yang menghiasi mulutnya seolah-olah orang paling religius. Namun ketika budaya korupsi yang sudah menjadi tradisi di badan usaha negara di bawah kementerian yang dipimpinnya terkuak, tak terdengar lagi kata akhlak yang biasa dan secara jumawa sering diucapkan. Negeri ini seperti altar yang banyak memberikan panggung bagi pemeran antagonis, seolah-olah orang yang paling agamis. Padahal di balik semua itu mereka hanyalah sekumpulan birokrat hipokrit yang perlahan dan pasti akan membuat negeri ini jatuh pailit. Sudah lama saya mengamati sepak terjang manusia satu ini, namun tak cukup bukti untuk mengeliti. Sampai akhirnya sang waktu menyingkap sisi gelap membuat kita semua terkesiap. Bangsat. Ternyata mereka hanyalah segerombolan gengat, bukan lebah yang menghasilkan madu yang selama ini dianggap sebagai figur yang dapat digugu dan ditiru. Ternyata dia ini bukan konglomerat yang peduli nasib masyarakat yang sepanjang hidupnya bergulat ketat dalam derah hidup yang semakin melarat. Seperti inikah orang-orang yang mengagung-agungkan kata akhlak yang hampir memenuhi setiap ruang acara talk show? Sementara di banyak sudut berkelompok orang tak memahami apa itu akhlak dan memang tak penting juga untuk mereka simak. Mereka hanya tahu penderitaan telah memasung dan tak mau berdamai dengan hidup. Mereka hanya tahu masa depan redup. Mereka hanya mengerti tuntutan perut. Berbicara akhlak bisa membuat mereka tersudut. Bagaimana mungkin menjejali mereka dengan konsepsi akhlak yang tak patut? Menggunakan ratusan miliar yang menutupi perusahaan yang bangkrut karena praktik korup, diksi dana talangan pun digunakan untuk memanipulasi, mendolak dikritisi karena permainan kolusi prosentasi, menutupi perusahaan yang merugi tapi 40% sahamnya dikuasai swasta, sementara negara sebagai pemegang saham 60% mau dikadali dengan bertindak sebagai penjamin dan praktik haram lewat gimmick penyelamatan aset negara. Perfect. Menepis daftar nama yang diusulkan untuk menduduki jabatan strategis di BUMN padahal itu atas permintaan presiden. Tiba-tiba muncul deklarasi Erick for Presiden 2024, pembagian sembako dan beras di mana dalam bungkus ada diketemukan tulis terkait pencapresan Erick di 2024. Bukan tidak mungkin diangkatnya Abdi personel slang tidak jauh dari tujuan yang saya duga selama ini. Mengingat slankers punya basis massa yang banyak di daerah-daerah. Jadi ambisi tersembunyi inilah yang dimiliki konglomerat akhlak itu sebenarnya. Persetan dengan kerugian yang akan ditanggung negara. Namun, hanya seorang Jokowi yang memahami penanganan seperti apa yang diterapkan untuk memberikan efek kejut dalam kondisi perusahaan negara yang sedang menggelepar. Dan tidak menunggu waktu lama, sang maestro itu pun memanggil murid yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pada awal Ahok diangkat menjadi komut, Ahok merombak budaya kerja di Pertamina menjadi kompetitif dalam arti siapapun berhak mendapatkan posisi strategis seperti posisi sebagai senior vice president sampai direksi. Ahok juga mengkritik praktik kolusi di mana menyebabkan Pertamina punya hutang
gaji seorang direksi yang sama ketika masih menjabat dan tidak lagi menjabat. Mengenai keganjilan impor LNG dari Mozambik yang akhirnya meminta pihak yang punya kompetensi untuk mengaudit Kementerian BUMN. Dan berita teranyar saat ini, Ahok meminta agar fasilitas kartu kredit untuk komisaris, direksi, dan manajer dihapus. Dia menyebutkan limit kartu kredit mencapai 30 miliar. Adapun yang dimaksud Ahok limit kartu kredit sampai 30M adalah limit kartu kredit perusahaan. 30 miliar rupiah yang dimaksud bukan untuk perorangan atau Ahok saja, melainkan jumlah total dari seluruh pemegang kartu kredit perusahaan. Dan penghapusan kartu kredit ini dimaksudkan untuk penghematan anggaran negara.